Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mats Market Entertainment. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa banget nih, yaitu Bapak Salehuddin. Ya, kali ini kita akan membahas tentang personal branding, pentingnya personal branding. Boleh nanti dijelaskan Pak Ridho dulu, kemudian Pak Salehuddin. Monggo, silakan. Langsung saja. Yang pertama, kenapa kok program ini ada personal branding, misalnya publikasi ilmiah yang ada di guru-guru MTS Marketing, dan kemarin sudah kita buka untuk guru-guru lainnya. Sebenarnya fungsi dari madrasah atau sekolah sekarang itu hanya fungsi pendidikan, tapi fungsi secara entertainment baik di sosmed apapun itu, di IG, di IG, di YouTube apapun itu sehingga guru bisa mengentertainment, yaitu mempersonal branding dirinya, baik bagaimana mereka bisa mengentertainment atau membranding dirinya sehingga bisa dikenal oleh masyarakat. Sehingga kami minta tolong atau dibantu oleh Pak Dokter, Pak Soleh untuk membina guru-guru tersebut. Mungkin itu dari saya. Iya, mengenai kan zaman sekarang ini kan pastinya digital itu sangat menjadi nomor satu lah. Apapun itu dari HP, dari internet, dari sosmed, semuanya itu kita mengetahuinya dari situ. Makanya mungkin sangat diperlukan untuk di era saat ini untuk membranding diri dari sosial media. Nah, untuk tanggapan Bapaknya bagaimana? Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa di dunia apapun kita tidak terlepas dari pencitraan ya. Dan kalau dulu di dunia politik ada orang yang tiba-tiba jadi terkenal dan bahkan bisa mencapai posisi puncak di dunia politik, itu juga karena pencitraan. Nah, ini bagaimana kita tarik dalam dunia pendidikan yang tadi dikaitkan dengan entertain, atau bagaimana kita menjadikan lembaga pendidikan ini tidak sekedar mendidik atau dalam proses pembelajaran, tapi bagaimana kita ini ada unsur seninya, ada unsur budayanya, ada unsur sosialnya. Lah, ini yang kemudian kita harus tarik ke personal masing-masing, karena kita tidak mungkin membranding madrasah tanpa di branding dulu dirinya atau personalnya. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus tampilkan eksistensi diri kita dulu. Profesi kita itu siapa? Apa? Kalau profesi kita sebagai guru, ya berarti kita harus menjadi guru yang baik dulu. Nah, setelah itu baru kita tonjolkan keunggulan kita sebagai guru. Tentu kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, ya harus melakukan sesuatu yang orang lain atau orang biasa tidak mampu melakukan kebiasaan itu, maka kita akan menjadi orang luar biasa. Sejatinya itu yang harus kita tampilkan, bagaimana kita melakukan personal branding. Oh, baik. Mungkin ada masukan, mungkin kiat-kiat untuk membranding diri sendiri. Saya kira eksistensi dan konsistensi, ya. Orang sering dikenal itu kan karena kebiasaan. Yeah. Nah, misalnya Mbak Arin kebiasaannya apa, itu nanti orang melihat, oh Mbak Arin itu pasti identik dengan sholawat misalnya. Pak Ridho identik dengan disiplinnya. Nah, itu yang menjadi brand kita. Ketika kita di ranah publik, kemudian orang melihat kita seperti apa, lah itu menjadi brand kita, sehingga orang kita semakin mudah dikenal, mudah ditebak. Oh, kalau ini pasti Pak Soleh misalnya, kalau ini Pak Ridho, kalau ini Mbak Arin lah, seperti itu. Jadi konsistensi dan tetap pada persoalan-persoalan kebaikan-kebaikan yang kita tonjolkan. Nah, tentu kita banyak cara yang bisa dilakukan, bisa melalui opini, bisa melalui karya ilmiah populer, atau publikasi ilmiah dalam bentuk karya ilmiah yang formal, bisa buku, bisa macam-macam, bisa untuk membranding diri kita. Semakin banyak karya kita, itu kan semakin dikenal. Misalnya Pak Quraisy Shihab itu kan terkenal dengan Lentera Hatinya dulu. Nah, itu kan juga brand beliau. Kalau kita bicara Lentera Hati, itu orang akan berpikir, oh ini karyanya Pak Quraisy Shihab. Nah,
Bagaimana seorang guru itu punya brand seperti itu melalui tulisannya. Nah, tentu tulisan ini juga harus hati-hati, meskipun melalui kontroversi itu juga gampang dikenal orang, tapi kontroversinya adalah kontroversi yang secara positif ya. Bagaimana kita memberikan solusi, melihat fenomena yang saat ini berkembang. Misalnya kemarin ketika terjadi kekerasan di lembaga pendidikan, bagaimana ini direspon oleh guru, ya kan? Satu, secara positif supaya di lembaga lain tidak terjadi, apalagi juga di lembaga kita. Nah itu kalau kita bisa merespon dengan isu-isu terkini, maka tidak hanya diri kita yang akan dibaca orang atau dikenal orang, tapi juga lembaga pendidikan kita. Oh, siapa yang nulis tentang strategi pendidikan ramah anak misalnya, oh ternyata guru MTS Ma'arif Ketegal. Nah, itu nanti akan dikenal orang. Itu dari sisi tulisan. Yang kedua bisa juga dalam bentuk meme atau quote-quote. Sekarang lagi booming ya, bagaimana kita membranding diri kita dengan berbagai cara, baik itu meme, quote maupun video-video pendek yang sering beredar di masyarakat, dan itu sejatinya dalam rangka mempublikasi diri kita secara positif. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus bermain seperti itu? Nah, saya katakan tadi bahwa dunia maya ini ibarat sebuah rumah besar yang di dalamnya ada ruang-ruang kosong. Nah, ruang-ruang kosong ini kalau tidak diisi dengan nilai-nilai positif, itu akan diisi sesuatu yang negatif. Kita penuhi itu dengan nilai-nilai positif. Branding diri kita di situ, branding lembaga kita, itu nanti akan semakin meningkatkan bargaining kita. Tidak hanya bargaining kita, bargaining lembaga. Semakin kita banyak dikenal orang, semakin lembaga kita dikenal orang, maka rating kita akan naik. Kalau kita lihat lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang favorit, yang bonafit, itu biasanya rating internetnya atau dunia maya itu paling tinggi, dan itu nanti akan meningkatkan daya saing kita, daya kompetisi kita, termasuk juga daya tawar kita di tengah-tengah masyarakat. Nah ini. Iya, jadi pencitraan itu perlu ya Pak ya. Iya. Di samping sekarang di sosial media kan platform utamanya untuk kita menunjukkan diri kita, daripada diisi dengan sesuatu hal yang buruk, lebih baik kita yang mengisi, walaupun itu konsepnya pencitraan bukan kebohongan ya Pak, bukan kebohongan, tapi memang benar-benar kebaikan yang ditunjukkan gitu. Yang terakhir, rencana Bapak Ridho untuk guru-guru membranding dirinya itu seperti apa? Ya, rencananya seperti ini. Jadi terima kasih, sebelumnya saya terima kasih banyak pada Pak Dr. Solihuddin atas kerawahannya dan bersedia membina, padahal waktunya sangat padat sekali kegiatan dari Pak Dokter ini. Kalau sedikit dalam arti kita sebagai pendidikan Ma'arif NU, khususnya NU, kita harus mengisi kekosongan yang disampaikan Pak Dokter tadi, di mana pendidikan sebelah kita itu media itu gencar, gitu. Media itu gencar, padahal kita isi konten kita itu sangat berbobot, tapi media kita berkurang gitu loh, baik gurunya maupun sekolahnya, sehingga inilah MTS Market Ketegal atau Max Market itu tampil di situ, sehingga banyak kemarin itu kita 1 bulan aja kemarin ada pindahan mutasi dari pesantren itu sekitar di atas 7 anak, hampir 7 itu di atas 7 anak, karena branding kita alhamdulillah dikenal madrasah yang baik dan semi pesantren seperti yang disampaikan. Saya ingat Bapak Dokter disampaikan sudah waktunya ini, pada waktu kita ngobrol dengan Pak Dokter di kantor PJNU, sudah sekolah-sekolah sudah membranding mereka sebagai madrasah. Sekarang waktunya madrasah membranding sebagai pesantren. Kemarin berapa yang pindah itu anak kami tidak kerasan di pesantren sehingga sekolahkan ke kita. Anak kami kita melihat di sini ada kitab-kitabnya, biar sama dengan pesan, sehingga di sini itu. Jadi ini momen yang sangat bagus sekali bagi kita pendidikan NU untuk menggapai peluang-peluang itu. Saya tambah sedikit, saya melihat di Mass Market ini punya potensi yang luar biasa. Tipe kepemimpinan
Ustadz Ridho dengan delegasi, model delegasi dari apa saja kepercayaan yang diberikan, ini saya kira ini potensi dan kesempatan kita, peluang bagi setiap SDM ini, setiap tenaga ini untuk berekspresi. Nah itu yang tidak banyak dimiliki oleh madrasah lain. Saya melihat banyak madrasah lain itu ketika ada anak atau guru yang menonjol malah ditutup, tidak boleh berekspresi. Kemudian kalau mau berekspresi nanti dikhawatirkan merusak pakem misalnya. Maka kita harus out the box, harus keluar dari kebiasaan itu. Dan ini sudah saya lihat di MTS Ma'arif Ketegan ini. Saya kira itu. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kali ini. Saya harap bisa bertemu kembali. Siap, insya Allah. Dengan ilmu-ilmu yang jenengan kasih. Terima kasih sekali untuk kedatangannya. Saya sangat senang atas kedatangan jenengan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.